Shalom, saudara. Di akhir pelayanannya Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, Yesus memberikan perintah, Yesus memberikan amanat agung. Ya, itu dalam Kingdom Lifestyle kita hari ini, dalam kitab Matius pasal yang ke-28, juga dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama sampai yang kedua. Dalam Matius pasal yang ke-28, inilah perintah Yesus bahwa setiap orang Kristen mendapatkan perintah untuk melayani sesamanya dan untuk membawa setiap orang untuk diselamatkan dan menjadi murid Yesus. Kelihatannya sederhana, tetapi tidak semudah yang dikatakan, saudara. Sebab banyak orang yang ingin melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, tetapi mereka lupa untuk memperhatikan bagaimana mereka hidup. Sebab untuk membawa orang kepada Kristus, untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk memberitakan kabar baik, itu adalah yang paling efektif. Itu adalah juga dengan cara membagikan hidup, saudara. Sebab Rasul Paulus dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang pertama yang kedua, dia menggambarkan betapa tidak mudah untuk melakukan tugas ini, saudara. Dan perhatikan baik-baik saudara yang sedang dilayani oleh para hamba Tuhan. Perhatikan ini, untuk melayani setiap saudara itu tidak mudah. Rasul Paulus berkata bahwa dia mengalami ditentang, dia mengalami didera, dia mengalami dipenjara, dia mengalami dibelenggu, tetapi Rasul Paulus tidak kecil hati. Dia tetap terus melayani. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat ke-11, Rasul Paulus berkata begini, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan kamu seorang demi seorang. Jadi artinya Rasul Paulus melayani itu seperti orang tua melayani anaknya. Dan Rasul Paulus juga berkata dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, Alkitab mencatat, kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba tersembunyi. Seorang pelayan Tuhan tidak boleh memiliki maksud yang tersembunyi, tidak boleh memiliki agenda pribadi, melayani agar dikenal, melayani agar memperoleh keuntungan buat dirinya sendiri, dan tidak boleh minta dihormati. Ayat yang ke-6, banyak hamba Tuhan yang melayani tetapi dia ingin ditempatkan di paling yang utama, dinomorsatukan. Bukan, namanya melayani Tuhan, namanya pelayan. Setiap saudara haruslah menjadi pelayan. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai para rasul. Dan seperti seorang ibu dengan penuh kasih. Ini dia. Inilah kriteria kalau kita mau melayani. Dan setiap saudara hari ini yang sedang dilayani, mari perhatikan ini. Apakah orang-orang yang mengaku melayani saudara, yang mengaku pelayan Tuhan, apakah mereka memiliki kriteria seperti ini? Tidak pernah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tidak minta dihormati, tidak minta ditempatkan di tempat yang paling utama. Ini dia. Apakah dia melayani saudara seperti seorang ayah dengan tegas berbicara, tetapi seperti seorang ibu yang penuh kasih melayani? Ini dia. Sebab hari ini banyak orang yang kelihatannya melayani tetapi mereka mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Kelihatannya mereka memakai pelayanan untuk apa? Untuk memperkaya dirinya sendiri, agar menjadi orang yang terhormat, agar menjadi orang yang kelihatannya hebat. Ini dia. Jadi hari ini setiap saudara yang ingin melayani Tuhan, kriteria inilah yang harus saudara miliki. Dan untuk saudara yang sedang dilayani, kriteria inilah yang seharusnya terjadi atas saudara. Tidak mencari keuntungan, tidak minta dihormati, melayani seperti orang tua kepada anak-anaknya. Tetapi setiap saudara yang sudah dilayani, ada hamba Tuhan yang melayani saudara dengan cara yang seperti ini, saudara layak menghormati mereka 2 kali lipat. Tetapi buat setiap saudara yang merasa hamba Tuhan yang melayani saudara, mereka mencari keuntungan buat dirinya sendiri, mereka minta dihormati lebih, mereka memiliki agenda pribadi, mungkin saudara perlu mempertimbangkan hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara seperti ini. Apakah saudara akan terus bersama dengan orang itu, atau saudara mencari seorang hamba Tuhan, atau minta Tuhan seorang hamba Tuhan yang tepat buat saudara. Sebab ini ya, orang-orang yang telah melayani saudara dengan baik dan benar, saudara layak memberikan penghormatan mereka 2 kali lipat. 1 Tesalonika 5 ayat 12, Alkitab mencatat ini, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Seorang pelayan Tuhan, seorang yang mau melayani, dan setiap orang yang sedang melayani saudara, hendaklah mereka tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Hendaklah dia tidak minta dihormati, ditempatkan yang utama. Hendaklah dia merawati saudara, melayani saudara seperti orang tua merawati anak-anaknya. Dan seharusnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mencukupkan hidupnya dengan cara bekerja, bukan hanya meminta, bukan hanya menumpang hidup seperti yang melayani, tapi sesungguhnya mencari penghidupan di situ. Berhati-hati saudara. Dan buat setiap saudara, mari layani Tuhan dengan baik. Buat setiap saudara yang sedang dilayani, mari temukan seorang hamba Tuhan yang benar, tepat
buat saudara. Kingdom Lifestyle hari ini, dan Yesus berkati saudara.